بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika taatlah kepada Allah dan Rasulnya,
jika kamu orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Salim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وأشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Kedua, ibu bapaknya ya, yang sudah mengandung ya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan.
sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, di sini kita jumpa angkanya. Mencapai 40 tahun, maka dia berdoa. Apa doa yang harus sering kita ucapkan di usia sudah 40? Ada di akhir ayat ini. Ya, Robbi, artinya ya Tuhanku, ya, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada Rasulullah. Ketika ada suatu aktivitas kegiatan perang, ya, seorang laki-laki yang ingin berperang itu ditanya gitu, apakah engkau masih punya ibu yang harus engkau jaga? Masih ya Rasulullah. Maka Rasulullah coret namanya, Bu. Pulanglah, jagalah ibumu. Nah, begitu pentingnya mengurus orang tua, untuk berjihad saja sampai diizinkan untuk tidak ikut. Ada rukhsah namanya, ya, keringanan agar beliau lebih mengutamakan orang tuanya. Ya, mudah-mudahan nanti kita setelah menjadi tua nanti, tapi yang medi lah, nenek-nenek lincah, ya. Kita tua nanti, ya, kita senang hati dijenguk anak-anak, kita bahagia dikunjungi menantu, cucu, gitu. Nah, untuk mendapatkan nikmat yang sama, kita pun harus melakukan sekarang, ya. Minta kepada Allah kemudahan, minta kepada Allah jalan terbaik untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bagaimana kalau orang tua itu sudah tiada? Cara kita berbuat baik, ya, meninggal seseorang maka terputuslah bagi beliau semua amal solehnya. Bunda kita, ayah kita tidak ada lah yang masalah, kecuali 3. Apa yang 3 itu? Doa anak yang soleh, terus amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Kita, terus Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat yang pernah orang tua kita berikan. Insya Allah, saya yakin, ambo yakin, kita yang hadir di Siko sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari orang tua kita. Alhamdulillah. Ketika kita beramal soleh berdasarkan didikan orang tua, maka pada saat yang sama pahala itu mengalir kepada ibu bapak kita yang di alam barzah. Makanya hari ini ibu-ibu ada di majelis ilmu, ibu-ibu buka Al-Quran, baca Al-Quran, ibu-ibu menyampaikan kebaikan kepada anak-anak dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Itu semua kebaikan ibu mengalir kepada kedua orang tua yang di alam barzah. Dalam kisahnya itu di alam barzah itu ibaratnya tiba-tiba ada cahaya bintang-bintang gitu berkelip-kelip. Ada kebaikan malaikat, apa ini, apa ini? Ya, ini amal soleh anakmu baca Quran di dunia, anakmu berinfak di dunia. Ya, walaupun kita tidak niat, Bu, tidak niat sengaja untuk orang tua, itu otomatis berlaku multi level pahala, Bu. Orang tua itu dapat, Bu, karena beliau yang ngajar kita, beliau yang didik kita, beliau yang ngasuh kita. Dan ketika menjadi anak yang soleh, maka tidak putus dia, Bu. Ya, untayan doa anak yang soleh, untayan amal soleh dari anak soleh, itu juga mengalir kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya Bunda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bunda di bagian akhir Allah SWT sebutkan, ya, sampai kepada anak cucuku. Kebaikan yang kita lakukan sekarang ini juga mengalir kepada anak cucu kita. Ada Bunda yang lalu punya anak sampai hari ini? Ada, semisalnya ada, ya, Bunda bisa melakukan perbuatan baik. Bunda punya ponakan, anak saudara, punya, ya, niatkanlah, jadikanlah anak saudara itu anak kita sendiri, namanya kita. Jaga dirimu dan keluargamu. Nah, dalam tafsir keluarga itu bukan hanya keluarga nasab, bukan hanya keluarga inti, ayah, ibu, anak, bukan. Termasuk di dalamnya masyarakat sekitar rumah kita. Itu juga keluarga. Ya, pada hari ini Bunda bisa bersuhu ikatan Bunda Kandung ikut semua suku, ya. Nah, semua suku berdasarkan lahirnya kan, asal orang tua kan. Kalau didetailkan banyak sebab, ya. Ambo, Sumatera Barat. Tidak masalah, ya? Tidak masalah. Suami siapa? Tidak masalah juga, ya kan? Bahkan ada yang apa?
Sumandan. Sumandan ya. Nah, jadi ikatan yang seperti itu bisa terjadi karena ikatan suku, kesukuan. Antara ikatan kesukuan dengan ikatan akidah, mana yang lebih tinggi, Bunda, dalam agama? Apalagi di pepatah Minang itu ada adat basandi, syarak itu syariat Islam. Syariat Islam, syarak basandi, kitabullah itu panduan hidup orang Islam. Jadi orang Minang identik dengan Muslim. Kalau ada orang Minang pindah ke agama lain, punya tinggal Islam, maka putuhilah nasab Minangnya, Bunda. Tidak dicari ada orang Minang lain. Kalau lah ditinggalnya Islam. Ya, jadinya ibarat mata uang ya, ibarat piti ya. Dibagi oleh paman atau mama yang membagi, anak polisi mendamping gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi aku sempat berpikir, Masya Allah, tabarakallah, orang Minang, nenek moyang kita betul-betul sudah memprediksi zuriat, anak cucu itu masih punya lahan di kampung, masih punya tanah di kampung. Bukan bermaksud sekiranya susah dirantau pulang kampung ya, sekiranya bicara itu lagi pulang kampung ya. Kalaupun ada kalimat negatif seperti itu, sabananya tidak harus itu yang kita kedepankan. Siapa orang ingin bicara? Ya kan Bunda? Siapa orang ingin susah merantau? Ya Bunda? Bukan itu. Tapi memang tanah Minang itu ingin dipertahankan sampai ke anak cucu. Kok dapat nurona wa ukirna, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, jadi kebudayaan. Tetapi ada risiko zaman kini, yaitu isi dari HP. Jadi, terpulang kepada Bunda. Ketika kita ingin menjaga anak-anak untuk selamat dari godaan kehidupan dunia, maka sampaikan kepada anak kita. Kalau anak kita laki-laki, menyampaikannya sekali-sekali dan berdoa-doa. Caranya, Bunda, pinjam pada Bunda Ustaz. Kalau anak laki-laki, jangan langsung mengecek. Kalau anak laki-laki, bagi kau cara. Kamu takut Bunda. Takut dulu, maduknya kawan, bawahnya duduk, baru di bawahnya mengecek. Kalau anak laki, beda dengan anak padusi. Kalau anak padusi, tanpa awak sentuh, di bawah duduk, tatap muka, nampak mata bisa. Itu kalau dia anak padusi. Jadi cara kamu ngecek, kau harus ada dulu caranya. Jangan sampai berkuliah sudah tu nak pindahan, nantinya muak sama mak Ayo, makasih Bunda. Jangan hari-hari ya, karena anak zaman ini kok beda dengan zaman dulu. Dulu awak dicari ada Bunda awak dah ngerti, awak dah cakui lah capek. Kalau mengecek Bunda ini, itu yang kurang mungkin. Zaman awak ini menjadi Bunda, awak kurang menerapkan pelajaran dari amak-amak dahulu. Nah ya, ada pergeseran. Jadi kini orang kembali ke situ. Mengecek, bacari waktu, bacari tampek, cari situasi. Harus itu diulangi dulu dari awal. Kalau itu dah dapat, baru sampaikan. Ya. Kalau dah dapat dulu, kata-kata awal keluar, jangan kata-kata larangan. Lagi ada dulu kata-kata pujian, supaya anak kok siap mendengar, siap memperhatikan kecek yang penting. Jadi sebelum keluar kecek penting kok, kecek biasa dulu. Gimana kabar abang tadi di sekolah nak? Gimana kawan-kawannya? Apalah bunda nih, enggak kawan abang. Ya bunda nanya aja. Tunggu yang jawab, mungkin waktu besok katanya itu kan. Tapi kok jawab, jawab itu makanan, kanyang anak dulu bunda. Jangan anak lupa linta-linta awak. Bani-baninya tentang HP, periksa dulu kan. Kanyang dulu situasi, latihannya lah, latihannya dulu. Jadi banyak tampek sama apa namanya ya? Maksudnya ya, situasi anak yang akan dinasihati harus siap menerima nasihat dalam keadaan tidak lapar, tidak lelah. Ya, kemudian waktunya dicari. Setelah itu bahas yang ringan-ringan dulu. Setelah itu baru
Apa yang sering abang lihat di HP? Lihat dia bercerita dulu. Setelah dia bercerita, baru kita masuk. Kalau sekiranya yang dilihat oleh anak kita itu baik, ibu pujilah. Ya alhamdulillah pandai ya bang punya HP ya. Alhamdulillah, bersyukur mama kepada Allah. HP kok mahal bang, tak murah balinya tuh bang. Nah kalau manfaat ke abang, mama hadiah berusaha bang. Tapi kalau jumpa masalah, ya misalnya ada maksiat dalam HP ko, di Facebooknya kan, atau di YouTube yang udah canggih ya, bunda harus berpikir dulu, jangan langsung kalau kecek betul. Apalagi anak laki-laki, kamu punya anak laki suram, mengalami juga masuk SMA, masuk SMP itu sama jangan anak kebanyakan. Tapi dek dah baraja tadi yang buri yang dulu menangi ke Allah dulu bunda. Kok basuh kasus anak kau jangan langsung ke anak. Salahan diri awak dulu, menangi ke Allah dulu. Tadi ya bertaubat kepada Allah. Awak nak taubat dulu. Ya Allah, anakku ini dalam pengasuhanku kalau dia salah berarti aku yang salah. Nah itu caranya dulu. Ya. Sama juga orang di perusahaan. Orang di perusahaan kalau bawahannya salah, itu bosnya yang salah. Atasannya yang salah. Baru karyawannya salah. Nah awak jangan apa lagi. Salah awak dulu, ngadu ke Allah, minta ampun, sampai awak tenang, sampai pikiran awak pintar kembali untuk mencari cara, baru temukan cara. Setelah temukan cara, perlahan-lahan. Tidak bisa simsalabim bunda untuk memperbaiki kesalahan anak, wabil khusus urusan handphone.